Oke, setelah kita semua sudah establish, kita harus memiliki pola pikir yang kritis dan logik tadi. Nah, logical thinking ini bisa diterapkan di setiap step pada riset. Tadi saya katakan ya, nggak cuma ketika ada masalah, nggak cuma di akhir ketika saya mengambil kesimpulan, tetapi senantiasa sepanjang pelaksanaan riset, saya perlu menggunakan logical thinking saya, termasuk di paling awal. Ketika saya pertama kali mau memulai riset. Pertama saya nyari apa sih? Saya nyari masalah kan? Cari-cari masalah aja, ya kan? Saya mencari apa sih yang menarik minat saya, mana sih yang menyentil rasa keingintahuan saya, mana yang problem yang mungkin dapat bermanfaat bagi manusia lain, bagi computer science in general ketika saya pelajari. Nah, ini adalah step pertama dalam pelaksanaan riset, yaitu problem identification. Kita udah mulai ya dengan in-class test minggu lalu, kita udah mulai dengan statement yang menarik bagi Anda. Nah, sebetulnya nggak selalu sekedar what's interesting to you. Kalau kemarin saya katakan ya, what interests you? Silakan mulai dari situ. Setelah Anda sudah tahu, saya tertarik mempelajari tentang hardware, misalnya. Selain itu, Anda juga perlu mencari. Kalau gitu, nggak cuma sekedar hardware aja, tetapi bagian mana yang ada jeda buat saya, di mana ada celah buat saya. Ini juga sering dikatakan research gap GAP ya. Jadi celah kosong di mana saya bisa masuk. Karena seperti saya bilang, untuk apa kita reinvent the wheel? Kalau dikerjain orang lain, kita nggak perlu kerjakan lagi. Di mana ada gap, di mana kita bisa masuk dan memberikan kontribusi. Kita bisa masuk ke gap tersebut, kita isi. Kita menjawab sesuatu yang belum terjawab. Kedua, kita harus mengidentifikasi dengan sangat tepat. Maksud saya, spesifik, kayak kita pernah bahas bahwa riset itu berulang-ulang karena every single time didefinisikan ulang berdasarkan kondisi saat itu, data saat itu, fokus saat itu. Sehingga kita perlu dengan sespesifik mungkin mengidentifikasi tujuannya apa, sasarannya apa, batasan masalahnya apa. Itu dia kata yang sering dipakai di tesis atau di skripsi, batasan masalah. Saya mau meneliti sampai mana. Ya. Dan yang paling terakhir, dalam memilihnya kita juga mau nggak mau kita harus kembali ke keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus mempertimbangkan feasibility. Mungkin nggak ini bisa dilakukan? Walaupun dan hal-hal feasibility ini tuh nggak cuma sekedar bahwa apakah mungkin in the realm of possibility, enggak juga. Tetapi karena kita semua adalah manusia yang punya keterbatasan fisik dan juga keterbatasan materi, ini juga sering sekali jadi keterbatasan sumber daya manusia. Siapa yang bakalan bantuin saya ngerjain? Gitu. Wah, tahu semester ini saya nggak dapat mahasiswa bimbingan skripsi, jadi saya nggak mungkin bisa ngerjain penelitian ini karena saya nggak cukup punya banyak mahasiswa yang bisa bantuin ngerjain programmingnya. Saya kan nggak sempat. Ketiga, feasibility material, in the sense saya nggak punya hibah riset nih semester ini. Sedangkan realitanya pelaksanaan riset itu membutuhkan dana. Lalu keempat, feasibility waktu. Wah, saya kalau ngerjain penelitian ini karena dapat hibah dari UI harus selesai tahun ini, misalnya harus selesai banget tahun ini. Kadang-kadang tidak mungkin dilakukan dalam setahun. Seperti contoh yang saya tunjukkan di kanan ini, you have to define your problem well. Dia cuma minta nyari lokasi, oke, pakai GIS lookup, selesai. Geographical lookup, beres. Lalu saya mau tahu ini foto burung atau enggak. Wah, saya butuh research team, butuh 5 years. Karena you have to think about how possible it is dengan tools yang Anda punya sekarang ini. Enggak selalu, it's not always ini ya, enggak selalu berbunga-bunga ya, enggak selalu kita mau ngerjain ini, ayo kita kerjakan. Seandainya semudah itu. Terlalu banyak hal-hal teknis yang terjadi in real life yang juga perlu dipertimbangkan. Saya tahu ini mungkin kesannya tidak ilmiah ya, tetapi nyatanya dalam pelaksanaan riset ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Lalu biasanya kalau kita udah mengerjakan riset, kita juga akan perlu melaporkannya, gitu ya.
Kenapa kita perlu menulisnya? Karena kita mau publikasikan. Kenapa harus kita publikasikan? Satu, supaya bermanfaat. Ingat ya bahwa ketika melaksanakan penelitian yang saintifik, tujuannya bukan untuk saya, tetapi untuk orang lain. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Jadi untuk orang lain agar bermanfaat, contribution, mungkin istilah itu yang Anda masih ingat minggu lalu saya sudah katakan, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Yang tidak tertulis di sini adalah scientific research juga harus dipublikasikan untuk mempertanggungjawabkan kepada siapapun itu yang memberikan kita modal atau dana untuk mengerjakannya. Once again, tidak terlalu ilmiah ya alasannya, tetapi kenyataannya seperti itu. Sering sekali kita harus menulis paper atau laporan untuk bertanggung jawab kepada lembaga atau siapapun yang memberikan dana. Oke, ini review ya. Ini cuma review saja bahwa ini adalah research characteristics yang mungkin terjadi. Yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama. Bahwa dia mulai dari suatu problem. Nah, itu kayak tadi saya katakan. Kita perlu critical thinking at this step. And we also need critical thinking at every other step. Tetapi di step ini, it's especially important. Karena kayak tadi saya ceritakan, kita perlu menghitung feasibility-nya. Kita perlu memperkirakan, oh nanti saya bisa nulis hasilnya enggak, gitu dan seterusnya. Sehingga critical thinking or logical thinking is quite important at this first step. I wish saya bisa punya suatu to-do list kepada Anda. Saya bisa sampaikan, oke, untuk menentukan research question atau problem, lakukan A, B, C, D, E. I wish saya punya to-do list yang semudah itu. Sayangnya saya nggak punya. Tetapi ada beberapa good principles yang mungkin bisa dijadikan pegangan untuk membantu. Jadi yang pertama adalah pilihlah suatu problem yang cukup well-defined. Kenapa well-defined? Karena dengan demikian kita bisa mencari referensi yang cukup untuk memahami problem tersebut. Bukan berarti bahwa yang belum banyak penelitiannya itu tidak boleh dilakukan, tetapi akan jauh lebih sulit. Caranya gimana? Anda bisa baca research artikel, bisa lihat dan lain, bisa lihat tulisan populer, boleh dari mana saja. Lalu kedua, gunakanlah your logical thinking untuk berusaha mikir, oh ini problemnya di mana ya? Problemnya di mana ya? Lalu yang ketiga, walaupun ini kan tadi saya katakan kalau scientific writing biasanya di akhir ya, tetapi actually dari awal mulailah menulis tentang problem itu. Mulai aja dulu. Karena dalam menulis, ketika saya nulis nih, saya berusaha menceritakan problem ini kepada orang lain. Dan disitulah biasanya muncullah, oh ternyata ini nggak kejawab ya. Saya belum bisa menjelaskan bagian X ya, berarti mungkin bagian X bisa saya teliti. Saya kok belum bisa menjelaskan bagian Y ya, mungkin yang ini masih bisa dikerjakan lebih lanjut lagi. Melalui tulisan, karena ketika nulis tujuannya buat orang lain, bukan buat saya, itu kadang-kadang baru muncul lah, oh ternyata itu saya belum paham. Actually ini extendable ke banyak hal, contohnya ketika saya mau, ini khusus banget ya buat saya sebagai seorang dosen, saya mau membuat slide gitu misalnya untuk mengajar suatu materi, mata kuliah. Ketika saya membuat slide, tujuannya bukan buat saya kan, tujuannya untuk membantu mengajarkan kepada mahasiswa. Ketika saya menulis tentang topik A, ternyata saya belum bisa menceritakan topik A kepada Anda. Artinya saya belum cukup menguasai, saya perlu baca lebih lanjut. Mungkin di situ, in the context of research, mungkin di situ emang belum kejawab, makanya saya belum bisa jawab. Gitu. Dan terusnya, dan maka dari itu kita perlu melakukan literature research dan consult banyak expert. Dan tidak semua problem emang solvable. Jangan khawatir, kadang-kadang banyak hal yang idenya yang wah luar biasa, belum tentu solvable. And that's fine, that happens a lot. Dalam konteks kuliah Anda ya, Anda semua ini nanti untuk melaksanakan mini research proposal kalian, Anda akan perlu mengerjakan literature search dalam tugas 3 ya, yaitu literature review. Kamu harus cari paper-paper yang sesuai dengan topik yang kamu mau, ya kan? Kamu harus cari, dan itu memang yang di bagian literature search. Begitu pula consult expert, Anda bisa tanya kepada tim dosen. Anda juga akan secara rutin berkonsultasi dengan asdos. Mereka lah yang membantu Anda untuk
menyusun problem yang lebih solid. Dalam konteks TA, mungkin Anda semua wajib TA nggak sih? Saya nggak ingat. Anda juga perlu mempelajari materi, conduct literary research, dan Anda juga akan punya pembimbing. Nah, pembimbing ini adalah expert yang harusnya membantu Anda untuk mengarahkan bacaan yang benar atau metode yang benar. Tetapi pelaksanaan riset kan tetap Anda sendiri. Sini ada helpful questions yang mungkin bisa Anda gunakan untuk mencari suatu research problem dan scope of research dan juga research questions. Nggak sama ya problem dan questions ya. Problem itu adalah problem general, question adalah that specific research question yang akan Anda selesaikan dalam penelitian. Tadi terakhir ya, yang paling bawah ada research objectives. Kenapa kita biasanya mendefinisikan objektif dari awal? Karena ketika terjadi kekacauan di tengah-tengah, which happens a lot, kita kembali ke objektif tersebut gitu ya. Jadi walaupun plan, saya kan biasanya bikin plan, saya misalnya mau ngerjain A, B, C, D, E. Ketika saya ngerjain B, wah gagal. Mau apa? Balik lagi ke objektif. Tujuan saya apa? Gitu. Target saya apa? Walaupun mungkin jadinya dari B nggak ke C, D, E, tapi jadinya ke X, Y, Z, yang penting saya tetap nyampe ke objektif tersebut. If you cannot state the problem, you cannot state the objective. Jadi dalam konteks penulisan mini proposal riset Anda dan dalam konteks penulisan tugas akhir nantinya, skripsi nantinya, bab 1 lah adalah bab yang paling sering saya fokus mengoreksi. Jadi banyak yang mungkin nggak merasa bab 1 kan ngemeng-ngemeng aja gitu kan, itu isinya cuma introduction. Actually menurut saya bab 1 itu adalah bagian paling penting dari penelitian Anda. Di situ Anda cerita latar belakangnya apa, problem kayak muncul problem itu dari mana latar belakangnya. Habis itu research question Anda apa yang akan Anda teliti. Kan ada ini ya, ada latar belakang, pernyataan masalah, batasan masalah. Anda harus bisa membatasi masalah Anda. Kan kayak tadi saya katakan feasibility. Nggak mungkinlah semua problem itu kamu selesaikan. Kamu batasi masalah kamu. Ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa Fasilkom angkatan 2018, misalnya gitu ya. Lalu habis itu kamu tunjukkan ke tujuan riset, research objectives. Apa tujuan riset kamu? Untuk men-solve ini tuh buat apa? Jadi subbab-subbab yang ada di bab 1 itu yang sering sekali, bukan sering sekali sih, kadang-kadang suka dianggap remeh gitu ya. Menurut saya itu adalah bagian terpenting dari penulisan suatu skripsi misalnya, dalam konteks skripsi ya, dan juga research proposal Anda nantinya. Jadi tolong jangan diremehkan bab 1-nya. Itu sebetulnya hal yang amat sangat-sangat penting. Dan on that note, selamat mencari topik yang menarik buat Anda. Kita juga akan rilis tugas 4 ya, tugas mini research project hari ini. Saya akan bahas tentang tugas mini project ini setelah activity kita hari ini.